Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Masih semangat ya daftar beasiswa LPDP-nya di tahap 2 ini? Kemarin aku nggak lolos teman-teman di tes substansi akademik, jadi aku diperbolehkan untuk daftar beasiswa LPDP tahap 2. Sekarang kita lihat, kita login dulu. Nah, ini data-data kita ternyata masih tersimpan nih teman-teman. Kita coba lihat apply beasiswanya, apakah data-data di apply beasiswa kemarin masih tersimpan. Oke, nah ini ada keterangannya nih teman-teman. Mohon maaf Anda tidak lulus seleksi substansi akademik karena emang soalnya susah banget teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini kita diarahkan ke 3 beasiswa afirmasi umum targeted. Di sini kalian bisa pilih salah satu yang sesuai dengan kriteria kalian. Misal targeted ini diperuntukkan untuk PNS, TNI dan juga Polri. Kemudian afirmasi ini beasiswa daerah afirmasi, kebutuhan khusus dan juga prasejahtera. Nah, di sini saya cocoknya di daftar yang umum aja, teman-teman. Jadi masih tetap ya, ini fotonya masih tetap. Lalu kita lanjut. Nah, yang alamat nih masih tetap nih di langkah pertama, teman-teman, tinggal klik berikutnya. Kemudian di langkah 2 ini kita harus ngisi, teman-teman. Jadi kita isi dulu kategorinya umum, jenjangnya doktor, lalu dalam negeri, beasiswanya program doktor dalam negeri, beasiswa reguler. Untuk LOE karena kemarin udah dapat, jadi saya klik sudah memiliki LOE gitu ya. Kita klik berikutnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita ngisi lagi nih teman-teman. Jadi periode perkuliahannya nanti saya ambil tahun 2022. Lalu kemudian bulannya ini nanti saya ambil bulan Agustus. Klik berikutnya. Terus kemudian sektornya tetap ya teman-teman, saya di sektor pendidikan. Lalu nanti tinggal klik berikutnya. Oke, kita tunggu dulu, masih loading ya. Oke, senyum dulu teman-teman, semangat. Nah, ini kemudian program studi tujuan itu bimbingan dan konseling. Kemudian perguruan tingginya satu-satunya ada di UPI nih teman-teman. Jadi saya pilih situ. Kemudian, nah ini tinggal klik aja sesuai ketentuan LPDP. Saya juga tidak sedang menerima beasiswa atau daftar beasiswa lain. Klik daftar gitu teman-teman. Nah, oh ternyata ini masih sama nih teman-teman, datanya masih ada nih teman-teman, jadi kita nggak perlu ngisi lagi, alhamdulillah ya. Kemudian riwayat pendidikan ini masih sama, alhamdulillah nggak ngisi lagi ya, karena ini yang paling rempong nih. Terus kemudian pengalaman organisasi ini nggak perlu ngisi juga. Next, informasi lainnya. Nah, ini prestasi-prestasi yang lain yang diunggulkan, tetap kita nggak ngisi lagi nih teman-teman, sama seperti sebelumnya. Jadi kita tinggal klik next aja. Ini masih satu lagi nih, yang dokumen. Kita lihat dokumen. Yang dokumen ini, nah ini yang kita harus upload ulang nih teman-teman. Jadi kayak ijazah, transkrip, sertifikat bahasa asing, terus surat izin dari atasan atau instansi, ini kita harus ngupload lagi. Nah, sekarang kita lihat isian yang harus diisi teman-teman ya. Di penilaian diri ini, teman-teman harus ngisi kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman, kemudian kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh teman-teman, dan pernahkah Anda mendapatkan beasiswa sebelumnya. Nah, ini harus diisi teman-teman kalau kalian pernah mendapat beasiswa. Nah, selanjutnya ini di bawahnya lagi ada isian seperti ini nih. Boleh di screenshot ya teman-teman kalau kecepatan. Next, di riwayat pendidikan dan pekerjaan kalian hanya ngisi riwayat pendidikan dan juga pekerjaan. Riwayat pendidikan mulai dari SD ya teman-teman. Kemudian nih di pengalaman organisasi ada mulai organisasi di SMP, SMA, terus kemudian di perguruan tinggi, terus kemudian juga organisasi di luar perguruan tinggi atau kegiatan sosial masyarakat. Nah, lanjut ke informasi lainnya, ini ada prestasi lain yang diunggulkan, kemudian bahasa asing atau TOEFL mungkin ya, terus kemudian pengalaman pelatihan, pengalaman riset, karya ilmiah, buku jurnal ataupun makalah. Nah, selanjutnya konferensi dan seminar yang pernah diikuti oleh teman-teman dan juga penghargaan yang diperoleh jika ada.
Terus kemudian nih selanjutnya nih kita ngisi dokumen nih teman-teman, yang seperti tadi ijazah, transkrip, sertifikat bahasa asing, KTP dan sebagainya. Nah ini diupload, kemudian di bawahnya kalian harus juga ngisi IC. Kalau yang dulu kan hanya ada 2 IC ya teman-teman, nah ini sekarang ada 3 IC ditambah dengan personal statement ini. Yang dulu itu ada 2 ya teman-teman, hanya ada proposal penelitian dan juga komitmen kembali ke Indonesia atau kontribusi bagi Indonesia. Jika sudah, kalian tinggal klik submit pendaftaran. Di sini sudah ada ringkasan formulirnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek keseluruhannya di sini. Jangan buru-buru klik yang ini ya teman-teman. Jadi kalian harus pastikan lagi apakah semuanya udah benar. Kalian bisa cek ulang ke tahap-tahap sebelumnya tadi dan dipastikan isiannya udah benar. Kalau udah benar, kalian bisa balik lagi ke ringkasan formulir ini dan kalian segera submit. Oke. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.